Halo kawan. Mimin perlu mengingatkan bahwa tiap episode mungkin sedikit berbeda dengan versi novel. Namun, alurnya tetap sama. Oke, kita lanjut. Pada episode 47 sebelumnya, Mu Chen dan teman wanitanya berhasil mendapatkan teratai surgawi api, gelang roh, dan penjaga patung batu di luar area itu. Dia bertanya-tanya harta karun apa yang tersembunyi di kedalaman perbendaharaan itu. Jika dia mendapatkan harta karun itu, maka kekuatan bertarungnya pasti akan melonjak. Dia tidak perlu takut pada siapapun, bahkan tahap transformasi surgawi sejati. Keduanya tidak menunda lagi. Mereka mengidentifikasi jalur mereka dan mendorong kecepatan mereka hingga batasnya saat mereka terbang ke perut Saffron Spirit Treasury. Sepanjang perjalanan, mereka masih mendengar suara benturan senjata bergema dari aula utama. Namun, tak satu pun dari mereka berhenti. Kira-kira setengah jam kemudian, mereka menyadari bahwa jumlah aula batu dan jumlah jalur percabangan telah berkurang. Saat mereka melanjutkan perjalanan, pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah menjadi gurun yang luas. Cahaya redup melintas di atas kepala, seperti sambaran petir saat mereka melaju semakin jauh ke padang pasir. Mu Chen dan temannya bertukar pandang dan bergerak menjadi satu, mengikuti cahaya itu. Beberapa menit kemudian, mereka melambat. Mereka tiba di jantung gurun, ditandai dengan cekungan hitam besar. Banyak sosok berdiri di tepi cekungan. Energi spiritual yang kuat terpancar dari tempat ini, bahkan energi spiritual alami di area ini pun bergetar sebagai responsnya. Banyak ahli berkumpul di sini. Bahkan Mu Chen terkejut dengan banyaknya ahli yang berkumpul di sini. Orang-orang ini bergerak cepat. Keduanya juga mendarat di tepi di atas batu, lalu mendekat ke tepian. Mereka menyadari bahwa di dalam cekungan bumi terdapat beberapa pilar batu hitam yang menjulang tinggi ke langit. Setiap pilar tingginya hampir 1000 kaki dan dihiasi dengan gambar-gambar indah yang sebelumnya menjadi kabur seiring berjalannya waktu. Bersama-sama, pilar-pilar ini memenuhi seluruh cekungan. Cekungan itu melonjak dengan aura yang tak terlukiskan dan, entah kenapa, aura mereka bergetar sebagai balasannya. Rasanya seperti bertemu atasan. Bahkan energi spiritual alami telah terdiam di bawah tekanan aura cekungan, seolah-olah tidak mampu melawan. Ini adalah prestise seorang Shizun. Ekspresi semua orang berubah serius. Aura ini terlalu kuat untuk mereka tangani, meskipun itu hanya sisa dari sebelumnya. Jika Shizun sejati muncul, tidak ada seorang pun yang memiliki keberanian atau pikiran untuk bereaksi. Ini merupakan penindasan mutlak. Mungkin di mata Shizun, semua orang di sini tidak lebih dari semut. Mu Chen menarik napas dan mengepalkan tinjunya saat dia merasakan sisa aura Shizun menembus langit dan bumi. Api pekat keluar dari pupil matanya. Shizun. Sungguh istilah yang kuat. Suatu hari, ketika dia berhasil naik ke level itu, dia akan berdiri di samping Luoli dan melindunginya dari bencana. Kemudian, dia akan mencari ibunya, seperti yang dia janjikan kepada ayahnya. Saat berikutnya dia kembali ke alam spiritual utara, dia tidak akan sendirian. Dia masih jauh dari tujuan itu, tapi dia percaya bahwa dia akan mencapainya suatu hari nanti. Tatapan ganas dan ganas tertuju pada Mu Chen dan Li Qing saat mereka mendarat di tepi cekungan. Mu Chen merasakannya dan berbalik ke arah sumbernya. Matanya langsung menyipit. Ada beberapa lusin orang di sana, semuanya mengenakan jubah putih. Di depan kelompok itu berdiri Bai Dong dan sesepuh berjubah abu-abu. Mu Chen balas tersenyum ketika melihat tatapan tajam Bai Dong. Benar saja, mereka bertemu lagi. Ekspresi Bai Dong berubah menjadi lebih menyeramkan saat melihat senyuman Mu Chen, sebelum akhirnya berubah menjadi kejam. Bai Dong mengambil satu langkah ke depan sambil menatap Mu Chen seolah dia hantu. Suaranya yang haus darah memenuhi udara di sekitarnya. Jadi, kamu masih hidup, dasar brengsek. Tapi tidak apa-apa. Lagi pula, aku pikir kamu mati dengan mudah. Kali ini, aku akan menangkapmu dan memotong semua anggota tubuhmu. Di episode 48 nanti di mana Bai Dong akan bertarung dengan Mu Chen. Suara Bai Dong dipenuhi dengan haus darah dan kebencian saat memenuhi udara di sekitarnya dan menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka melihat kemarahan Bai Dong diarahkan pada seorang pemuda tertentu, mereka terkejut, lalu ekspresi mereka berubah menjadi rasa kasihan. Pemuda ini berani memprovokasi Tuan Muda Kota Naga Putih?
Tahukah dia bahwa Baidong selalu membalas dendam atas segala keluhan yang dideritanya? Namun simpati mereka tidak lebih dari sekedar simpati, tidak ada yang datang membantu Mu Chen. Kota Naga Putih adalah salah satu dari 3 kekuatan terkuat dalam jarak 1000 mil dari Bukit Naga Putih. Hanya fraksi pedang biduk surgawi dan sekte jalan tanah yang bisa melawan mereka, semua yang lain berada di bawah kekuatan. Tidak ada cukup waktu untuk menyebarkan berita tentang perbendaharaan roh penguasa Naga Putih, dan akibatnya, pasukan manapun yang lebih besar dari ketiganya tidak mempunyai cukup waktu untuk tiba. Tidak bijaksana memprovokasi mereka di sini. Mu Chen tersenyum melihat ekspresi buas Baidong. Wajahmu terlihat tidak seimbang dengan satu telinga yang menggantung itu. Haruskah aku membantumu memperbaikinya? Baidong sangat kesal hingga matanya memerah. Bertahun-tahun di Bukit Naga Putih dan dia belum pernah mengalami hal seperti ini. Ini adalah salah satu penghinaan terbesar yang pernah dideritanya. Dia pasti harus membalas hutang darah ini. Elder Qiu, tangkap dia! Baidong berkata sambil mengertakkan gigi. Kali ini, jangan biarkan dia mati begitu saja. Karena surga telah memutuskan untuk menempatkan dia di hadapanku sekali lagi, maka aku ingin menyiksanya. Agar dia tahu bahwa hidup adalah hal yang menyakitkan. Penatua Qiu yang berjubah abu-abu mengangguk dan memperhatikan Mu Chen dengan ekspresi keheranan yang gelap. Dia merasa tidak percaya. Bagaimana anak ini bisa lolos dari danau magma? Mungkinkah dia memiliki semacam artefak spiritual yang memungkinkan dia bersembunyi di kedalaman yang mendidih? Penatua Qiu menggelengkan kepalanya. Itu tidak penting lagi. Karena bocah ini masih hidup, yang terpenting adalah dia harus mengalahkannya lagi. Dia memusatkan perhatian pada Mu Chen dan perlahan-lahan mengambil langkah keluar dari barisan rapi mereka. Energi spiritual yang agung menyapu dan mengungkapkan kekuatannya sebagai tahap awal tahap transformasi surgawi. Tahap awal transformasi surgawi. Wajah Li Qing berubah saat dia melihat sesepuh berjubah abu-abu itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi antara Mu Chen dan orang-orang ini, tapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Mu Chen. Mu Chen, aku akan menghadapinya. Jika aku menggunakan gelang roh drakonik, aku tidak akan lebih lemah darinya. Li Qing berkata melalui giginya. Karena mereka masih belum bertemu dengan Su Xuan dan yang lainnya, dialah yang harus pindah. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Kakak senior, jika kamu bertindak, maka jubah putih di belakang sana juga akan bertindak. Ditambah lagi, mereka mungkin adalah orang-orang yang menyergap kita di hutan. Mereka dari Istana Naga Iblis. Apa? Wajah Li Qing tiba-tiba berubah saat keheranan memenuhi matanya yang menawan. Kota Naga Putih sebenarnya adalah bawahan Istana Naga Iblis? Biarkan aku menangani orang tua itu. Saat ini, para ahli berkumpul di sini seperti awan, jadi Kota Naga Putih tidak akan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya dengan mudah. Aku akan merangkainya sampai kakak senior Su Xuan tiba. Lalu, kita bisa menghadapi mereka dengan percaya diri, jelas Mu Chen. Tapi kamu, Li Qing terkejut ketika dia mencoba menghentikannya. Namun, dia terdiam saat memikirkan semua kartu tersembunyi yang ada di balik lengan Mu Chen. Dia punya begitu banyak sehingga bahkan dia tidak bisa melihat ujungnya. Jika Mu Chen ingin bertindak, maka dia mungkin punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Baik-baik saja maka. Anda harus berhati-hati. Li Qing berkata sambil mengangguk. Mu Chen mengangguk ke belakang dan melangkah maju, meskipun matanya tertuju pada tetua berjubah abu-abu itu dengan rasa dingin di matanya. Si tua bangka itu telah melemparkannya ke danau magma tadi. Jika 9 Nether tidak melindungi Mu Chen, dia tidak akan bisa lolos dari hal itu. Sekarang mereka saling berhadapan lagi, Mu Chen tidak akan membuatnya mudah. Bocah kecil, sepertinya hidupmu tidak sekecil yang kukira. Penatua berjubah abu-abu memandang rendah Mu Chen, mengepalkan tinjunya dan tombak hitam muncul dengan cepat. Yang lebih tua adalah pria yang lugas. Dia memotong obrolan ringan saat energi spiritualnya melonjak, mempengaruhi aura spiritual di sekitar mereka, lalu menusukkan tombaknya ke depan. Shoo! Aura spiritual melonjak dan sepertinya tombak itu telah mengoyak udara. Gambar tombak, yang panjangnya puluhan kaki, melintas seperti kilat ke arah Mu Chen. Banyak penonton gemetar ketakutan melihat kekuatan di balik serangan itu. Orang tua ini kejam, dia sangat berhati-hati, meskipun dia hanya menghadapi pemuda tahap penggabungan surgawi. Mu Chen dengan dingin tersenyum dan mengambil lompatan besar ke depan.
Kelima jarinya mengepal. Dengan geraman pelan, dia meninju. Ledakan. Energi spiritual hitam pekat keluar dari tangan Mu Chen seperti gelombang pasang. 6 segel kematian tanpa batas terbentuk dalam sekejap dan aura spiritual alaminya bergemuruh dengan hebat. Shoo! 6 segel kematian tanpa batas muncul, bergabung dari depan ke belakang, dan terbang keluar. Dalam sekejap, mereka bertabrakan dengan cahaya tombak yang tajam. Ledakan. Energi spiritual yang dahsyat menyapu keluar. Cahaya hitam melesat seperti komet dan menembus cahaya tombak seperti pisau panas menembus mentega, lalu berlanjut menuju sesepuh berjubah abu-abu. Keributan terjadi di antara penonton. Mereka berpikir bahwa Mu Chen seharusnya bertahan melawan ahli tahap transformasi surgawi yang asli ini. Tapi siapa yang menyangka kalau yang terjadi justru sebaliknya? Bukan hanya Mu Chen yang tidak menjaganya, tapi dia juga melancarkan serangan yang menakutkan. Tentu saja, orang-orang ini tahu betapa kuatnya serangan Mu Chen. Segel cahaya jelas merupakan seni spiritual yang cukup kuat, kalau tidak, dia tidak akan bisa mematahkan serangan tetua berjubah abu-abu itu dengan mudah. Sang tetua menyaksikan garis hitam itu membumbung ke arahnya dan merasakan riak-riak sombong yang terkandung di dalamnya. Dia memfokuskan matanya dan dengan dingin mendengus dari mulutnya saat cakarnya robek. Cakar naga iblis merobek surga. Mengaum. Gelombang energi spiritual hitam, mirip dengan cakar naga raksasa, merobek serangan Mu Chen. Ada rasa dingin di dalamnya, seolah-olah itu bahkan bisa menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping. Shoo! Cakar naga hitam itu merobek langit dan bertemu dengan cahaya hitam. Gelombang energi spiritual yang dahsyat terpancar saat cahayanya pecah. Meskipun cakarnya telah menghancurkan goresannya, ia mengalami banyak retakan dan akhirnya hancur berkeping-keping. Tetua berjubah abu-abu itu meledak ke depan seperti gumpalan asap hijau dan muncul di hadapan Mu Chen dalam sekejap. Tombak di tangannya menembus udara di antara mereka saat dia membidik tenggorokan Mu Chen. Mata Mu Chen dingin saat dia mengetuk udara dengan jarinya. Pagoda 9 lapis muncul dalam sekejap dan menghalangi tombak seperti perisai. Sial! Bentrokan logam terdengar dengan energi spiritual yang dahsyat. Mu Chen mundur 10 langkah dan pagoda 9 lapis terlempar. Namun, saat pagoda 9 lapis terjatuh, ia mengedarkan cahaya hitamnya dan meluas lebih jauh hingga tingginya 100 kaki. Kemudian, ia berbalik dan menyerang sesepuh berjubah abu-abu itu. Nyah! Penatua abu-abu itu menggonggong sambil mengacungkan tombak hitamnya dan membentuk serangkaian gambar tombak, mirip dengan naga hitam yang terbang tinggi. Namun, pagoda 9 lapis bertahan dari serangan tersebut, meski telah dipaksa mundur sedikit. Sial! Penatua berjubah abu-abu mengirimkan tombak lain, kali ini menghantam pagoda 9 lapis ke atas sejauh 1000 meter. Cahaya dingin melintas di matanya dan bayangannya kabur sejenak. Langkah iblis melonjak. Wujudnya menembus langit seperti naga iblis. Detik berikutnya, dia muncul kembali di atas kepala Mu Chen, bahkan ketika banyak mata mengawasinya. Ekspresinya sangat serius saat dia mengayunkan cakarnya ke arah Mu Chen. Mengaum. Energi spiritual yang sangat deras melonjak dari cakar itu dan diarahkan ke kepala Mu Chen. Sepertinya Mu Chen akan terkoyak jika dia terkena serangan itu. Li Qing berteriak ketakutan saat dia memegang gelang spiritual drakonik di pergelangan tangannya. Mu Chen! Gelang itu bersinar dengan cahaya spiritual yang menyilaukan. Jelas sekali dia berniat pindah. Bocah, mati! Penatua berjubah abu-abu itu menggonggong sambil melanjutkan serangan ganasnya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat serangan sengit dari tetua itu. Namun, bukannya panik, pupil hitamnya justru dilukis dengan rasa dingin. Penatua berjubah abu-abu merasakan hawa dingin itu dan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Mu Chen tersenyum pada tetua berjubah abu-abu sambil melengkungkan jari-jarinya. Patung batu muncul dan mulai bersinar dan mengembang. Tinju berbintik-bintik bertabrakan dengan cakar naga hitam dengan pukulan yang membawa kekuatan yang menghancurkan gunung. Boom! Langit bergetar ketika keduanya bentrok, dan gelombang energi dahsyat menyapu. Boom! Semua orang melihat tetua berjubah abu-abu itu terkejut ketika tubuhnya tersentak keras dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia terbang mundur beberapa ribu meter dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Wah!
Seluruh area dekat cekungan hitam meledak dengan teriakan kaget. Tetua itu mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen. Dia tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi, tapi patung batu setinggi 10 kaki tiba-tiba muncul di depan Mu Chen. Tubuh patung itu berkedip-kedip dengan cahaya saat ia mempertahankan posisinya dengan tinjunya di depan, jelas tinju yang membuat Penatua Qiu terbang mundur. Itu patung batu itu? Bahkan Li Qing merasa kaget. Tapi sekarang dia mengerti. Jadi Mu Chen sebenarnya telah menaklukkan patung batu itu. Dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk mencapai hal itu, tapi tidak heran mengapa dia tidak takut pada tetua berjubah abu-abu. Jadi dia memiliki kepercayaan diri yang besar. Berdesir. Mu Chen menyaksikan sesepuh abu-abu itu berlayar mundur. Kemudian dia mengetukkan kakinya ke bahu patung batu itu dan terbang ke bawah seperti batu besar. Mata dinginnya tertuju pada Bai Dong. Orang ini terlalu kejam, bahkan Mu Chen pun kesal padanya, dan itu berarti sesuatu. Dia akhirnya memutuskan untuk berurusan dengan Bai Dong sekarang, selagi dia punya kesempatan. Karena sudah ada hutang darah yang tidak dapat didamaikan di antara mereka, Mu Chen tidak lagi khawatir tentang dendam. Anda. Saat Bai Dong melihat Mu Chen terbang ke arahnya, wajahnya akhirnya berubah. Berdesir. Mu Chen menunjukkan ekspresi acuh tak acuh saat dia muncul di hadapan Bai Dong dalam sekejap. Jari-jarinya bergerak-gerak dan pedang panjang berwarna cian muncul. Tanpa ragu sedikit pun, bilah pedang itu diselimuti energi spiritual yang membara hitam dan mengarah ke tenggorokan Bai Dong. Ekspresi wajah Bai Dong berubah karena tindakan Mu Chen yang tiba-tiba, tapi untungnya baginya, dia tidak lemah. Meskipun dia belum mencapai tahap transformasi surgawi, dia adalah tahap akhir tahap penggabungan surgawi dan memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Dia menggeram marah dan meninju ketika energi spiritualnya melonjak. Tinju naga iblis runtuh. Energi spiritualnya melonjak saat tinjunya bergerak maju seperti naga iblis hitam besar yang melepaskan gulungan tubuhnya. Kekuatan gerakannya seakan mampu mengubah langit menjadi debu. Jelas sekali bahwa energi spiritual Bai Dong bukanlah energi biasa. Rasa dingin di mata Mu Chen semakin dingin saat ia beralih dari pedang ke tinju. 6 segel kematian tanpa batas terbentuk dalam sekejap, menyebabkan energi spiritual alami di sekitar mereka bergolak hebat. Seperti 6 sinar cahaya gelap, mereka melesat di udara dan bertemu dengan tinju naga iblis Bai Dong dalam tabrakan yang keras. Ledakan. Suara tabrakan itu bergemuruh saat riak spiritual yang ganas menyebar. Untuk sesaat, wajah Bai Dong menjadi pucat pasi, tapi kemudian semburat merah tua menyebar di wajahnya. Dia batuk seteguk darah saat dia terbang mundur. 6 segel kematian tanpa batas milik Mu Chen dengan kekuatan penuh bahkan bisa menahan serangan dari tetua berjubah abu-abu tahap awal tahap transformasi surgawi. Bai Dong ingin mengalahkannya dengan budidaya fase akhir surgawi fusion. Hanya sebuah fantasi. Kamu bilang ingin membunuhku? Saya khawatir Anda tidak mampu melakukan itu. Mu Chen dengan dingin tersenyum dengan ujung yang tajam. Dalam sekejap, dia meledak ke depan dan muncul di hadapan Bai Dong lagi, dan pedang panjang cian di tangannya dengan kejam menusuk ke tenggorokan Bai Dong. Teriakan keterkejutan terdengar dari semua orang yang menyaksikan pemandangan itu dari sekitar tepi tebing hitam. Bagaimana pemuda ini bisa begitu kejam? Dia bahkan berani membunuh Bai Dong. Bukankah dia takut akan kemarahan kota naga putih? Wajah tetua berjubah abu-abu itu menunjukkan ekspresi yang sangat berbeda. Kamu berani. Tapi jarak di antara mereka terlalu jauh. Dia tidak bisa membantu tepat waktu. Mu Chen mengabaikannya saat dia memandang rendah Bai Dong, yang sedang menyaksikan pedang menimpanya dengan wajah penuh keterkejutan. Ini adalah pria yang selalu memenuhi dendamnya. Akan lebih baik bagi Mu Chen untuk melenyapkannya lebih awal dan menghindari segala liku-liku di masa depan. Shoo! Ujung pedang Mu Chen tajam, dia telah mencapai Bai Dong hanya dalam sekejap. Namun, tepat sebelum dia bisa mendaratkan pukulan mematikan, cahaya yang sangat indah muncul dari dalam kelompok ahli kota naga putih berjubah putih. Boom! Angin kencang merobek langit dan berbenturan dengan pedang Mu Chen dengan kecepatan yang mencengangkan. Bilah Mu Chen bergetar karena kekuatan angin kencang dan dia bahkan mundur 2 langkah. Ledakan? Dia menyapukan pandangannya ke jubah putih itu dengan rasa dingin yang kesal dan berbahaya di matanya. Tiba-tiba, matanya menunjukkan sumbernya dan dia tertawa keras. Jadi itu adalah penguasa kota-kota naga putih.
Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Mengapa lari dan bersembunyi? Apakah Anda mencoba memanfaatkan gangguan kami dan mencuri perbendaharaan roh berdaulat? Suaranya, terbungkus energi spiritual, bergema di seluruh langit dan bumi. Kualitas yang meningkat mengejutkan banyak orang yang hadir di situs tersebut dan mereka membelalak tak percaya. Terutama mereka yang berasal dari fraksi Jalan Tanah dan Pedang Gayung Surgawi. Penguasa kota secara pribadi muncul. Ekspresi tetua berjubah abu-abu itu berubah karena tantangan Muchen. Apakah anak ini mencoba memprovokasi Baidong? Banyak pasang mata mengamati kerumunan berjubah putih, dan di bawah tatapan waspada mereka, satu sosok melangkah maju. Dia melepas jubah putihnya untuk memperlihatkan wajah seorang pria paruh baya. Itu benar-benar penguasa kota naga putih, Bai Xuan. Bai Xuan tersenyum ringan. Sungguh pemuda yang sangat licik. Matanya dipenuhi cahaya dingin saat dia balas menatap Muchen. Dia awalnya bermaksud menyembunyikan dirinya sendiri, dia tidak pernah menyangka akan dipaksa keluar oleh anak seperti ini. Muchen balas melotot. Sepertinya kota naga putihmu bertekad untuk mendapatkan pembendaharaan roh berdaulat ini. Muchen bisa merasakan energi spiritual tirani yang mengalir dari pria ini. Setidaknya dia harus menjadi tahap transformasi surgawi fase tengah, tidak diragukan lagi dia sangat kuat. Bai Xuan tersenyum seolah itu sudah pasti. Tentu saja, kita harus melakukan yang terbaik untuk memenangkan harta karun yang luar biasa ini. Dia menggelengkan kepalanya. Karena kamu memaksaku untuk menunjukkan diriku, aku harus menunjukkan penghargaanku padamu. Saat kata-katanya mendarat, kilatan di mata Bai Xuan berubah tajam dan gelombang energi spiritual yang sangat kuat meledak seperti angin kencang dari tubuhnya. Dia melangkah maju, gerakannya seperti hantu, dan langsung menuju Muchen. Ekspresi Muchen berubah saat dia mundur. Bisakah kamu melarikan diri? Bai Xuan dengan dingin tersenyum. Dalam sekejap, dia berhasil mengejar Muchen dan melemparkan telapak tangannya. Energi spiritual melonjak seperti gelombang pasang, membentang terus-menerus ke berbagai arah. Ada ledakan yang tidak pernah berakhir. Muchen mundur, terlalu berhati-hati untuk berhadapan langsung melawan kekuatan seperti itu. Dengan niatnya, penjaga batu muncul di hadapannya, melangkah maju, dan meninju Bai Xuan. Dong! Muchen bisa merasakan gaung dari tabrakan saat patung batu dikirim berlayar mundur. Ekspresi Muchen berubah serius saat itu. Bai Xuan benar-benar kuat, tidak heran dia adalah penguasa kota naga putih. Penjaga batu terpaksa mundur setelah hanya mengambil satu tinjunya. Sesuatu yang lemah tidak akan mampu melindungi kehidupan kecilmu. Bai Xuan menjelaskan dengan wajah tanpa ekspresi sambil maju lagi. Jari-jarinya membentuk cakar saat dia menggeseknya ke bawah. Cakar naga iblis merobek surga. Ledakan. Kelima jari itu menyapu langit, seolah-olah merobek ruang itu bersamanya. Cakar naga iblis yang merobek surga, milik Bai Xuan jauh lebih kuat daripada milik tetua berjubah abu-abu. Ekspresi dingin Mu Chen berkonsentrasi pada serangan ganas Bai Xuan saat ia menyatukan kedua tangannya sebagai persiapan untuk mengedarkan seni spiritualnya. Namun sebelum dia bisa mengeksekusinya, semburan cahaya spiritual mengalir dari belakangnya, menyelubungi tubuhnya dengan semacam penghalang energi spiritual. Ledakan! Cakar setajam silet itu menebas penghalang itu dengan semburan energi spiritual yang dahsyat, namun tidak mampu meruntuhkannya. Siapa? Tatapan Bai Xuan menjadi dingin. Suara manis dan lembut terdengar dari suatu tempat di dekat ujung kerumunan. Penguasa kota-kota naga putih, kamu adalah seseorang yang sangat terkenal. Namun Anda berani bertindak begitu kejam terhadap seorang pemuda. Apakah Anda tidak takut orang lain akan mengatakan itu tidak sesuai dengan posisi Anda? Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat tiga sosok dengan cepat terbang ke arah mereka, dipimpin oleh seorang wanita muda menawan dan manis dalam gaun putih. Su Xuan, Li Qing tidak bisa menahan kegembiraan yang dia rasakan saat melihat mereka. Su Xuan akhirnya berhasil menyusul mereka. Ekspresi acuh tak acuh Bai Xuan untuk sementara digantikan dengan ekspresi tajam saat dia memandang Su Xuan. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritualnya tidak kalah dengan miliknya. Tampaknya gadis ini adalah Su Xuan, peringkat 3 dari peringkat surgawi di Akademi Spiritual Surga Utara. Para siswa yang diasuh oleh Akademi Spiritual Surga Utara memang sangat kuat. Mereka masih sangat muda, namun mereka bisa menyaingi murid-murid terbaik Istana Naga Iblis.
Akademi Spiritual Surga Utara memang mempunyai metode tersendiri. Bai Xuan bertepuk tangan sambil tersenyum ringan pada Su Xuan. Dia membalas senyumannya dengan kata-kata, "Kami berterima kasih kepada Kota Naga Putih atas pujian Anda." Dia mengangkat tangan seperti batu giok untuk membubarkan penghalang pelindung di sekitar Mu Chen dan mengizinkannya untuk bergabung dengannya. "Kamu selalu menimbulkan masalah. Ini baru setengah hari, namun kamu sudah memulai pertarungan dengan Kota Naga Putih." Su Ling'er mengomel sambil menatap tajam ke arah Mu Chen. "Merekalah yang menyergap kita tadi malam." Mu Chen berkata perlahan. "Mereka dari Istana Naga Iblis." "Apa?" Su Ling'er dan Kuo Xiong tampak terkejut. Bahkan Su Xuan sedikit menyipitkan matanya. Kota Naga Putih tidak dikenal memiliki sejarah yang panjang, namun mereka telah menguasai wilayah ini selama lebih dari 1 dekade. Tak satu pun dari siswa muda ini mengira itu hanyalah bidak catur untuk Istana Naga Iblis. Tampaknya organisasi ini sungguh dalam dan tak terduga. Tidak heran Akademi Spiritual Surga Utara bahkan merasa takut dan menahan diri terhadap mereka. Bahkan dari kejauhan, Bai Xuan memperhatikan ekspresi heran di wajah mereka. Sepertinya mereka baru saja menyadari. Dia tidak bisa menahan senyum aneh yang muncul di wajahnya saat dia menatap mereka untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke kerumunan ahli Kota Naga Putih. Sekarang setelah Su Xuan muncul, tidak mudah membunuh Mu Chen. Selain itu, ada hal yang lebih mendesak yang memerlukan perhatiannya. Selama mereka mendapatkan item itu, akan mudah untuk membunuh anak-anak nakal itu. Para ahli yang tidak terafiliasi di sekitar cekungan itu dengan waspada memandang Bai Xuan saat dia bergabung kembali dengan kelompoknya, terutama fraksi Pedang Timba Langit dan Sekte Jalan Tanah. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan akhirnya tampak mencapai kesepakatan tak terucapkan. Jelas sekali bahwa mereka bermaksud menggabungkan kekuatan mereka untuk menghadapi Kota Naga Putih terkuat. Perhatian tajam Bai Xuan tidak menghilangkan fakta itu. Namun, dia hanya memberi mereka senyuman dingin dan sepertinya tidak merasa terganggu oleh mereka. "Tuan Kota, sepertinya bocah nakal itu menyeret kita ke dalam sorotan," tetua berjubah abu-abu itu melaporkan dengan ekspresi muram. Bai Xuan tersenyum acuh tak acuh. Mereka tidak lebih dari belalang yang mengganggu. Apa saja kemampuan mereka? Apa mereka mengira Kota Naga Putihku hanya mampu melakukan sebanyak itu? Pada titik ini, Bai Dong juga sudah menyusul, meskipun dia masih melirik tajam ke arah Mu Chen. "Ayah, apa yang kita perlukan dari tempat ini?" Bai Xuan merajut alisnya sambil mengerutkan kening. "Aku telah menerima perintah untuk mendapatkan benda paling berharga dari perbendaharaan roh penguasa Naga Putih. Mengenai spesifiknya, bahkan saya tidak yakin." "Benda paling berharga," sesepuh berjubah abu-abu itu menggema sambil mengalihkan pandangannya ke dasar jurang hitam. "Kalau begitu, seharusnya di sini, karena disinilah tempat di mana penguasa Naga Putih meninggal." Bai Dong tampak ragu. Namun, sepertinya tidak ada perbendaharaan roh di sini. Ayahnya mengamati jurang itu sejenak, lalu perlahan menjawab, "Itu karena segel di sini masih utuh. Sepertinya kita hanya perlu menunggu matahari dan bulan bertemu. Ketika energi spiritual alami menjadi kacau, segelnya akan melemah. Lalu, yang perlu kita lakukan hanyalah menghancurkannya dan perbendaharaan roh akan muncul. Saat ini, yang harus kita lakukan hanyalah menunggu." Dia menyelesaikan kata-katanya dan menutup matanya dengan diam. Bai Xuan bukan satu-satunya yang tahu tentang hal itu, sudah jelas. Para ahli dari kekuatan lain juga bisa merasakan kelainan di sekitar cekungan hitam, dan memilih untuk menunggu daripada bertindak membabi buta. Penantian berlangsung hampir setengah hari sebelum langit dan daratan menjadi gelap dan aura spiritual alami antara langit dan bumi mulai berfluktuasi. Saat aura spiritual antara langit dan bumi menjadi kacau, mata Mu Chen menangkap sesuatu. Di dalam jurang hitam, pilar batu hitam misterius setinggi 1000 kaki mulai bersinar redup. Perbendaharaan roh muncul. Hati Mu Chen bergetar dan matanya berkobar penuh gairah. Ruang antara langit dan bumi dibayangi kegelapan saat aura spiritual alami tanah berubah menjadi kacau. Kabut tipis mulai menggulung dari bumi karena semua aura spiritual berkumpul menuju tempat ini. Semua orang memperhatikan perubahan mendadak dan mengamati detail adegan tersebut, diam-diam bersiap untuk pertempuran. Ini adalah tempat peristirahatan seorang Zizun, yang terbaik adalah tetap berhati-hati.
Dengan kekuatan mereka, mereka hanya memenuhi syarat untuk berkeliaran di sekitar Bukit Naga Putih. Jika mereka bertemu dengan penguasa sejati, mereka akan lebih lemah dari seekor semut. Meskipun tidak ada lagi Shizun di sini, yang mereka butuhkan hanyalah sebagian dari harta warisannya untuk mengubahnya menjadi situasi yang mengancam jiwa. Mu Chen dan teman-temannya juga waspada saat mereka menatap ke dalam baskom hitam. Pilar hitam raksasa itu mulai memancarkan cahaya, sedikit demi sedikit. Saat cahayanya semakin kuat, mereka hampir tidak bisa melihat pola di permukaan pilar hitam. Pola cahaya yang tampak hidup dan bergoyang. Shoo! Saat polanya berubah, intensitas cahayanya tiba-tiba meledak. Sinarnya keluar dari cekungan, menjalin dan menyelimuti cekungan dalam lapisan cahaya yang tebal. Gemuruh. Kedengarannya seperti guntur. Energi spiritual alami melonjak dan mengalir deras menuju pusat cekungan. Ekspresi semua orang berubah suram, meski tak satu pun dari mereka yang terburu-buru menyerang, mereka tahu bahwa mereka hanya akan dihancurkan sampai mati oleh gelombang energi spiritual yang dahsyat. Su Xuan memalingkan wajahnya ke arah baskom dan mengerutkan kening. Baskom hitam telah tertutup. Di depan, cahaya perlahan menyebar, hingga menjadi layar padat berdiameter beberapa ribu kaki dan menghalangi pandangan mereka ke cekungan. Mu Chen mengerutkan kening saat melihat energi spiritual menakutkan yang muncul dari layar. Ini pasti ditinggalkan oleh penguasa naga putih untuk menjauhkan mata dari tempat dia jatuh. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan. Jika dia mencoba memaksakannya, dia mungkin akan terkena serangan balik, dan dia hampir mati. Kuo Xiong tersenyum pahit. Perbendaharaan jiwa Saffron ini benar-benar tidak mudah untuk dijangkau. Mereka sudah mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tempat ini, mereka tidak membayangkan layar cahaya ini menjadi penghalang lain di jalan mereka. Mari kita pelajari situasinya dulu, kata Mu Chen. Su Xuan dan yang lainnya mengangguk setuju. Saat ini, hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah mengamati perubahannya. Wajah para ahli lainnya juga berubah menjadi jelek ketika mereka merasakan layar cahaya. Bagaimana mereka bisa mencapai penguasa roh berdaulat dengan layar tipis ini? Banyak pasangan saling bertukar pandang dan area itu menjadi sangat sunyi untuk sesaat. Tiba-tiba, gonggongan berani terdengar dari seorang pria paruh baya kurus di tengah kerumunan. Hai semuanya! Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan layar terang ini. Meskipun ini mungkin milik penguasa naga putih, setidaknya usianya masih beberapa ratus tahun. Ditambah lagi, tidak ada yang mengendalikannya. Dengan begitu banyak dari kita di sini, kita mungkin bisa menghancurkannya. Pengumumannya menarik beberapa anggukan dan persetujuan lisan dari yang lain. Lagi pula, layar cahaya itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Suara-suara yang sependapat semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya orang yang menunjukkan kesediaan mereka untuk bekerja sama. Bagus, kita akan bertindak bersama. Puluhan ribu mayat melayang ke langit, menciptakan gelombang energi spiritual dalam pemandangan yang megah. Suling Er sangat bersemangat dan bertanya, apakah kami akan membantu juga? Dia menyukai acara-acara yang meriah, dan prospek puluhan ribu orang berakting bersama membuatnya bersemangat. Mu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Su Xuan juga memelototi Suling Er dan berkata, berhentilah bersikap gegabah. Layar cahaya ini ditinggalkan oleh penguasa naga putih untuk melindungi harta karun yang ditinggalkannya. Menghancurkannya hanya dengan orang sebanyak ini hanyalah mimpi. Orang-orang itu tidak tahu betapa kuatnya seorang penguasa sejati. Mungkin ada beberapa di antara mereka yang mengetahuinya, namun mereka tetap saja mengipasi apinya. Suling Er cemberut mendengar ceramah Su Xuan, tapi dia tetap diam. Dia mengerti bahwa dia tidak boleh gegabah dalam situasi seperti ini. Mu Chen mendorong mereka untuk melihat ke arah lain, di mana Bai Xuan dan tentaranya melihat sekeliling dengan ekspresi dingin. Bai Dong tersenyum mengejek saat dia mengejek para ahli yang jelas-jelas melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Lihatlah orang-orang dari kota naga putih itu. Mereka sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Hati-hati terhadap mereka. Jika mereka benar-benar dari istana naga iblis, maka mereka mungkin sudah menyiapkan sesuatu. Sebuah cahaya gelap melintas di mata Su Xuan saat dia melanjutkan, ketika dia masih hidup, penguasa naga putih juga berasal dari istana naga iblis. Namun karena alasan yang tidak diketahui, dia mengkhianati istana naga iblis. Istana naga iblis menderita kerugian besar saat mengejarnya.
Itu adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Akademi Spiritual Surga Utara kita, sehingga mereka bisa melenyapkannya hanya dengan satu gerakan. Mu Chen dengan ringan mengangguk mengerti. Bai Xuan dan para ahlinya tidak terlalu terkejut dengan kemunculan layar cahaya ini, mereka sudah menduganya. Saat Mu Chen dan kelompoknya berbincang, puluhan ribu ahli telah selesai mengumpulkan energi spiritual mereka menjadi satu. Detik berikutnya, mereka menembakkannya dengan teriakan yang menggemparkan. Bahkan langit dan bumi bergetar ketika puluhan ribu energi spiritual yang terpisah melesat melintasi langit dan terus-menerus menghujani layar cahaya yang kuat itu. Volume serangan mereka memenuhi seluruh cekungan hitam dengan udara yang luar biasa. Mu Chen memusatkan pandangannya pada kejadian itu. Bahkan seorang ahli tahap penyelesaian surgawi akan berusaha menghindari puluhan ribu orang yang membombardir mereka. Dia bertanya-tanya apakah layar cahaya penguasa naga putih akan tahan terhadap serangan seperti itu. Gemuruh. Puluhan ribu serangan terjadi, dan layar cahaya tiba-tiba berfluktuasi dan beriak. Sinar cahaya mulai berkumpul di tengah layar, sebelum perlahan-lahan berubah menjadi sosok manusia yang kabur. Cahaya perlahan mati saat sosok itu muncul seorang pemuda tampan, berjubah putih dan ramping dengan rambut panjang menutupi bahunya. Namun, tidak ada warna hitam di matanya yang seputih susu. Detail yang sangat aneh. Sosok berjubah putih itu duduk diam di atas layar cahayanya. Beberapa garis cahaya berputar-putar di sekelilingnya, seperti naga putih yang mengaum. Dengan kemunculan roh berjubah putih ini muncullah gerakan energi spiritual alami yang tak terlukiskan. Yang dipenuhi dengan kekuatan megah. Bahkan langit dan bumi seakan bergetar di bawah tekanan auranya. Energi spiritual alami melingkari dirinya, memungkinkan dia bebas mengendalikannya. Matanya yang putih tanpa pupil menatap rentetan energi spiritual yang menghujani dirinya. Kemudian, dia dengan ringan melambaikan telapak tangannya, seolah-olah dia hanya menghela nafas karena penolakan. 100 kaki jauhnya dari tempatnya duduk, energi spiritual yang meluap membeku dalam sekejap. Detik berikutnya, sepertinya ruang di sekitarnya juga membeku. Semua orang langsung menghirup udara dingin. Sosok berjubah putih itu dengan ringan menjentikkan jarinya dan energi spiritual yang diam itu tiba-tiba terlepas. Bahkan saat mereka menyaksikan, energi tiba-tiba berbalik arah dan menyerang orang yang meluncurkannya. Awan darah membubung di langit saat setengah dari 10.000 ahli batuk darah dan terjatuh kembali. Separuh sisanya menjadi pucat dan mundur atas kemauan mereka sendiri, dengan keterkejutan di mata mereka. Itu. Seseorang berteriak dengan suara ketakutan saat dia menunjuk pada roh berjubah putih yang duduk di depan layar cahaya. Ketakutan memenuhi matanya saat suaranya bergetar. Itu penguasa naga putih. Penguasa naga putih. Rasanya seluruh langit terdiam hanya mendengar kata-kata itu. Wajah yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat dan dipenuhi ketakutan, pemiliknya menyesali tindakan gegabah mereka. Itu adalah penguasa naga putih. Su Ling'er terkejut ketika melihat sosok itu. Itu memang penguasa naga putih. Namun, saya khawatir itu hanya sisa gambar energi spiritual. Su Xuan menghela napas. Hanya sisa gambar energi spiritual namun memiliki kekuatan seperti itu. Penguasa memang menakutkan. Mu Chen juga menganggukkan kepalanya perlahan. Inikah kekuatan seorang penguasa? Itu adalah kekuatan yang benar-benar layak untuk memerintah suatu wilayah di benua besar ini. Di sekitar cekungan hitam, banyak tubuh yang lumpuh karena ketakutan, bahkan terlalu takut untuk bergerak. Mereka tahu bahwa sosok ini bukanlah penguasa naga putih yang asli, namun mereka juga tahu bahwa akan sangat mudah bagi mereka untuk dibunuh. Saat semua orang merasa takut dengan roh cahaya itu, tawa mengejek terdengar. Itu hanyalah gambaran energi spiritual yang akan segera menghilang. Penguasa naga putih. Sungguh mengesankan. Dalam keadaan pingsan, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke sumber tawa, penguasa kota-kota naga putih. Bai Xuan perlahan berjalan ke depan sambil dengan dingin mengamati roh itu. Apakah dia gila? Ekspresi bingung melintas di wajah semua orang. Meskipun Bai Xuan dianggap kuat di antara mereka, dia tetap tidak lebih dari seekor semut dari sisa citra energi spiritual penguasa naga putih. Namun dia benar-benar berani memprovokasi penguasa naga putih?
Roh berjubah putih mengarahkan murid-muridnya ke arah Biashuan dan semua orang merasakan energi spiritual alami bergejolak dengan keras sebagai respons. Suaranya terdengar di udara. Istana Naga Iblis benar-benar telah mengirim seseorang. Penguasa Naga Putih, karena kamu telah mengkhianati Istana Naga Iblis, maka aku tidak perlu memberikan penghormatan padamu. Sayang sekali penguasa suatu generasi jatuh di sini. Sayang sekali. Baishuan dengan dingin tersenyum. Kembalikan harta yang kamu curi dari istana. Tindakanmu saat itu menyebabkan Istana Naga Iblis kami kalah dari Akademi Spiritual Surga Utara. Dengan hilangnya posisi Tuan, kamu praktis menjadi orang berdosa di Istana Naga Iblis kami. Sosok berjubah putih itu dengan santai memandang Baishuan. Dari postur tubuhnya, orang dapat mengetahui bahwa dia tidak menyukai perdebatan tersebut. Meski begitu, sebagai gambaran energi spiritual yang ditinggalkan oleh penguasa, dia masih memiliki sebagian dari harga diri dan kekuatan aslinya. Sudut mulut Baishuan terangkat menjadi senyuman aneh melihat ekspresi permusuhan penguasa Naga Putih. Sepertinya penguasa Naga Putih tidak terlalu tertarik padaku. Kalau begitu, izinkan saya mengundang seseorang yang lebih Anda minati untuk diajak bicara. Baishuan mengencangkan jari-jarinya dan cahaya hitam menyebar dari tengah telapak tangannya. Cahaya itu berkumpul dan memadat, hingga menjadi mutiara gelap seukuran mata naga, memancarkan energi spiritual yang menakutkan. Kaca. Baishuan terkekeh saat dia menghancurkannya. Ledakan. Saat Baishuan menghancurkan mutiara hitam, pilar hitam yang menjulang tinggi menjulang ke udara. Tekanan yang tak terlukiskan menyelimuti mereka. Sosok berkabut gelap muncul dari dalam pilar hitam dan berjalan keluar. Segalanya bergetar di bawah kakinya. Dia melontarkan senyuman santai saat dia berbicara kepada sosok berjubah putih dengan suara yang bergema di seluruh ruang antara langit dan bumi. Haha. Naga Putih, sudah beberapa ratus tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Saya yakin Anda baik-baik saja sejak saat itu. Mu Chen, Su Xuan, dan kelompok mereka ternganga. Sosok cahaya gelap ini sebenarnya adalah penguasa juga?